ngelarang ngaji tasawuf, buka kitab tasawuf, jawabnya gimana? Justru kita buka kajian tasawuf supaya orang nggak keliru bertasawuf. Makanya kalau kitab tasawuf ini kita nggak buka, orang mengira kebatinan-kebatinan lama yang belum kena nur ma'rifat Muhammadi. Nanti dikira itulah tasawuf. Sehingga ada seorang Wahabi di Saudi itu, ceramah gaya bener nih apa? Zurtu Afriqiya, ngomong gitu. Saya berkunjung ke Afrika. Di situ ada kelompok sufi nggak sholat. Orang nggak sholat dituduh sufi sama dia. Itu karena dia nggak belajar mana yang sufi, mana yang tidak sufi. Mana ada sufi tidak sholat? Sholat, taubat, sholat itu dikit bagi sufi, itu nggak cukup bagi dia. Benar nggak? Ya, yang sudah pernah belajar torekot pasti di gurunya bilang apa? Kamu sholat taubat ya, tiap hari jangan lupa sholat hajat ya. Ya. Jadi aneh. Tuduhan itu tuduhan ya, sampai nanti tasawuf ini akan dituduh terus. Ya. Dan kita bersyukur masih ada yang nuduh kita, alhamdulillah. Tanda dia perhatian sama kita tuh. Oke, kita lanjutkan. Walaupun ini mungkin di tempat lain pernah saya baca, mungkin di sini dibaca dan rasanya lain. Apa ilham berikut yang Allah kalamkan kepada rohani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya Ghawth al-A'zam, ma zahartu fi syai' ka zuhuri fil insan. Wahai kekasihku Ghawth al-A'zam, Syekh Abdul Qadir Jilani, aku mengenalkan, menampakkan nama, sifat, keagunganku kepada manusia. Ya, terjemahannya nggak begitu. Mazahartu fi syai', tidaklah aku mengenalkan diriku pada sesuatu kazuhuri fil insan, sebagaimana aku buka-bukaan mengenalkan diriku kepada manusia. Jadi yang banyak Allah kasih fasilitas kemakrifatan, keilmuan tentang Allah siapa? Kita atau malaikat? Kita, bukan malaikat. Oleh karenanya, ini bukti paling gampang, gak usah pakai dalil aneh-aneh. Sayyidina Jibril menemani Sayyidina Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Sayyidina Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, ta'al, hey Muhammad, naik terus. Lalu Sayyidina Muhammad ngajak Sayyidina Jibril. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, kalau aku maju selangkah saja, taraktu, aku terbakar. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ayahanda rohani kita tidak terbakar. Mana yang lebih kuat? Nabi Muhammad atau Jibril? Itu Muhammad bin Abdullah bukan? Iya. Maka Muhammad Nurullah, dialah Muhammad bin Abdullah. Dialah Muhammad Rasulullah, jangan dipisah-pisahin. Dia juga itu. Sebelum alam dicipta, maka Allah ciptakan pertama nurnya. Dia bernama Muhammad Nurullah. Setelah alam dicipta, Allah akhirkan zahirnya. Maka dia bernama Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu dilanjutkan oleh pewaris-pewarisnya sampai nanti Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah, yang Nabi Yuna Muhammad SAW katakan ismuhu ismi, namanya namaku, hakikatnya hakikatku, ma'rifatnya ma'rifatku, gitu maksudnya. Tapi dia wali, bukan nabi. Jadi nggak ada namanya Imam Mahdi itu nabi, nggak ya. Yang mengajarkan Imam Mahdi itu nabi, wah itu ajaran kebatinan sesat, menyesatkan itu. Jadi Allah mengenalkan dirinya mulai dari perbuatannya. Nah, tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf yang sudah menikah lalu punya anak. Kerjaan bapak ibu hanya, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri. Yang menciptakan janin di dalam itu suami istri atau Allah? Allah. Ada nggak yang sadar Allah merubahnya 40 hari pertama, 40 hari kedua? Kan nggak ada. Ibu-ibu yang udah ngelahirin nyadar nggak, Bu? Waktu ditiupkan tahu nggak?
Nggak tahu. Yang sadar cuma Sayyidatuna Aminah, ibunda Sayyidina Muhammad SAW. Awal beliau hamil, langsung ya didatangi oleh arwah-arwah para nabi dalam mimpinya, ya, dan juga singa Jibril, para malaikat. Apa kata mereka? Ya Aminah, hei Aminah, engkau sedang mengandung penghulu alam semesta, penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, namakanlah Muhammad. Jadi namanya sudah dapat ilham dulu. Bayangkan, itu Sayyidah Aminah mimpi ketemu Jibril, ketemu arwah-arwah para nabi. Saya mau tanya, ini sesoleh-solehnya orang Lombok nih, ada nggak yang, mohon maaf ya, ketemu Jibrilnya intens? Nggak ada kan? Yang ketemu ruh para nabinya intens, nggak ada. Oleh karena itu, Sayyidah Aminah itu wali, bukan? Wali perempuan pertama di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau begitu berkat yang dikandungnya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini punya karakter aneh kalau lagi hamil. Ternyata bukan karakter dia, karakter yang dia kandung. Nur yang dia kandung itu punya karakter tertentu. Tiba-tiba senang baca Quran aja. Padahal hari-hari biasa, enggak. Kata masnya, kalau gitu aku hamilin lagi aja katanya. Ternyata hamil lagi, senang sholawat aja. Bingung lagi lakinya. Hamil lagi, suka ngapain? Ziarah gitu. Itu bawaan si jabang bayi itu. Ya, itu juga yang terjadi pada Sayyidah Aminah. Maka jangan katakan ibunda Nabi musyrikah. Ya. Yang disebut di hadis Nabi, orang tuamu finnar, masuk neraka, itu maksudnya pamannya, bukan ayahanda dan ibunya. Ya. Ada kakeknya Sayyidina Muhammad SAW, jadi bin Abdullah, bin siapa lagi? Abdul Muthalib bin Hashim, terus ke atas ada bin Ilyas namanya, sebelum nanti sampai kepada Adnan. Ilyas, datuknya Sayyidina Muhammad SAW itu, dia ketika merenung begini, di dalam dirinya sumsum tulangnya berzikir. Itu yang disebut dalam surat An-Najm itu, apa? At-Tariq, ya, surat At-Tariq itu. Yang ada dari sulbi dan taraik, ya. Jadi sulbinya laki-laki itu ternyata ada nurnya. Jadi sebelum dia menikah, si datuk Nabi namanya Ilyas, dia mendengar sholawat dari dalam dirinya. Itu nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebutkan dalam kitab-kitab yang mu'tabar, ya. Ya, semoga keturunan kita orang-orang yang baik, ya. Amin. Keturunan, pasangan, keluarga, orang-orang yang cinta Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilham terakhir yang kita baca malam ini, ya. Ada diskusi, ya? Ada. Summa sa'altu ya Rabb, hal laka makan? Bertanyalah Syekh Abdul Qadir, wahai Tuhan, apakah engkau bertempat? Apa jawaban Allah? Ya Ghawthal Azam, ana mukawwinul makan wa laysa li makan. Akulah pencipta tempat dan aku tidak memerlukan tempat. Aku sudah ada sebelum tempat, ya. Maksudnya gini, Allah itu nggak bertempat juga di kolbu. Allah nggak bertempat di Ka'bah. Allah tidak bertempat di langit atau di arsy. Ya, kenapa? Allah sudah ada sebelum arsy dan langit. Allah sudah ada sebelum kolbu. Maka hadis yang mengatakan, hadisnya tidak sampai derajat sahih, innama wasi'ani ardi, innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Langit bumi tidak dapat menampungku. Itu maksudnya menampung zuhuri, manifest keilmuanku, limpahan keilmuan, kemakrifan tentang aku
tidak dapat ditampung oleh langit. Langit berarti malaikat. Bahkan langit itu sendiri. Wala ardi. Jin juga bumi, gunung, semuanya nggak sanggup. Pohon-pohon ini ditawarkan Allah dulu, kamu sanggup nggak menampung amanah marifatku? Gunung Rinjani dulu ditanya juga sama Allah. Ya. Fa'abaina. Semua gunung, semua wilayah di bumi, di langit mengatakan abaina. Mereka enggan. Mereka nggak sanggup. Fahamalahal insan. Lalu amanah kemarifatan itu ditanggung oleh manusia. Di depan saya manusia bukan? Jin pun nggak nanggung. Yang nanggung siapa? Insan. Kenapa? Khalifah di muka bumi kita. Bukan jin, bukan malaikat. Jadi tugas kita berat nggak? Umur kita nggak sepanjang malaikat. Ketahanan tubuh kita nggak sekuat malaikat. Kata orang. Siapa bilang? Iya. Nabi Muhammad SAW dengan tubuhnya dan rohnya tembus ke arah arasnya Allah. Sedangkan tubuh nurnya malaikat Jibril nggak tembus. Kuatan tubuh mana? Kekuatan tubuh mana? Ya. Lebih kuat tubuh manusia. Ya. Nah, maka bersyukurlah kita dicipta menjadi manusia. Sudah pernah bersyukur loh. Ya Allah, alhamdulillah engkau ciptakan aku jadi manusia. Nanti di akhirat orang kafir ngomong ini. Orang kafir tuh nggak pernah bersyukur jadi manusia. Apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, coba aku bukan sebagai manusia. Coba aku adalah kerikil tanah. Tuh, orang kafir udah nyampe di akhirat aja nggak bersyukur. Pantesan disiksa sama Allah kan. Maka kita dahulukan syukur. Ya Allah, terima kasih telah menjadikan aku manusia. Ya. Udah bersyukur belum? Jadi salah satu makna alhamdulillah yang perlu kita baca. Alhamdulillahilladzi, ya, segala puji milik Allah yang khalaqani insanan, yang menjadikan aku sebagai manusia. Jangan juga minta jadi malaikat, kan nggak minat mau lawan jenis. Ya. Malaikat tuh nggak menikah, nggak makan apa tadi yang pedas-pedas itu bang namanya? Ayam apa? Pelecing apa gitu? Yang perut kita mules berjam-jam itu. Masya Allah, luar biasa ya. Yang lucunya tangan kan masih megang sambal bang. Udah cuci nih, kita wudhu. Itu pedasnya nyampe ke mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu sifat yang nggak ada di malaikat ada di manusia. Nih kenapa kita bersyukur jadi manusia. Malaikat itu nggak dapat meniru. Malaikat itu nggak sanggup menyerap seperti kita. Ini Bang Haji ini waktu ketemu saya dulu, travel kayaknya belum jalan bang ya? Masih sama orang ya? Masih COVID kan? Belum jalan. Sekarang alhamdulillah sebulan 200 orang berangkat. Alhamdulillah. Ya, punya kepala cabang, artis lagi gila. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah salam. Ketemu 2-3 tahun yang lalu, 2021 ya? 2020 kan? 2020. Ya. Oh, berarti 4 tahun yang lalu ya? Ya, masih kita sedih lah ngelihatnya. Orang ke pandemi kan sedih semua kita lihat ya. Dan tapi mikir dari Lombok jauh-jauh. Masya Allah. Kalau bukan panggilan nur itu nggak mungkin ketemu. Ya. Dan nur itu cepat menyerap. Dia lihat orang berangkat umroh, berangkat ini langsung keserap. Dan itu nur dengan nur malaikat beda. Nah, maka di teks ini ada kalimat. Ini yang diturunkan ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini bukan bab akidah, ini bab ontologi namanya. Ini orang nggak percaya nggak apa-apa. Kan ini bab ilham. Ini bukan bab syariat. Ini bab keilmuan. Kalau bab keilmuan, silakan diperdebatkan, silakan terima dan tidak terima. Apa kata beliau di situ? Wahai Ghauthul A'zam, khalaqtul malaikata min nuril insan. Wahai Abdul Qadir Ghauthul A'zam, pimpinan para wali, aku ciptakan malaikat itu dari nur. Tapi tahukah engkau nur apa? Nur al-insan.
Al-insan di situ nur Nabi Muhammad SAW. Al-insan itu Nabi Muhammad. Maka hakikatul insan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqtu nural insan min nuri. Dan aku ciptakan nurnya insan dari nurku. Nah, inilah kalam, maka saya sampaikan ada kalam-kalam qudsi, tapi bukan hadis Nabi, bukan hadis qudsi dari Nabi, dari Allah, tapi diturunkan ke wali-wali. Ini bukan syariat, ini ilmu kemakrifatan. Orang nggak percaya nggak apa-apa, sama dengan hadis Bukhari. Kan hadisnya sahih. Kan ada orang nggak percaya juga. Nah, dalam ilmu kemakrifatan, ada periwayat penerima kemakrifatan dari Allah, dikumpulkan ilmu-ilmu itu oleh beliau, namanya Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jika di hadis ada nama Bukhari, dalam ilham ada namanya Jilani, Syazili, Naqsyabandi, Idrisi, Tijani, Rifai, itu nama-nama orang-orang yang menerima, mengumpulkan kemakrifatan dari Allah. Bagi orang yang menerima kewaliannya, silakan nikmati warisan-warisan beliau. Jadi kalimat alam dariku, aku dari Allah, itu diterima oleh Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan ruhani Sayyidina Muhammad SAW berkalam. Ya. Iya, secara ilmu hadis, Nabi wafat, hadis berhenti. Ya, karena syariat sudah berhenti. Tapi ruh Nabi masih hidup enggak? Kalau ruh Nabi masih hidup, ruh kita bolehkah jumpa dengan beliau? Bolehkah ruh kita menerima ilmu dari beliau? Boleh. Ya. Kecuali antum meyakini ruh Nabi mati. Ya. Berarti ruh Nabi nggak lebih hebat dari para syuhada dong. Nah, itu akidahnya nggak benar itu. Lebih mulia ruhani Nabi SAW atau para syuhada? Ya. Dan bayangkan, Nabi SAW hanya 10 tahun di Madinah, lebih kurang. Itu dapat merubah dunia semua sampai hari ini. Kenapa? Karena nurnya itu dapat menyerap ilmu alam dan menyebarkan kembali ke alam. Nur itulah yang kemudian dikloning di diri kita. Maka saya lihat, ya Bang Haji misalnya, itu ngeliatin orang punya ilmu ini diserap. Saya juga sama, saya lihat guru saya apa, saya serap. Ya, jadi salah satu kelebihan nur yang Allah ciptakan di kita, nur kita nggak kaku, nur kita sangat-sangat elastis, berkembang. Ya, kalau malaikat enggak, sekali suruh kamu baca Bismillah, Bismillah aja sampai nanti kiamat. Ya, nggak berkembang malaikat itu. Sorry ya malaikat ya. Malaikat digituin nggak marah loh ya, dia seneng, ente tahu aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.